Shalom, jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi dalam Sapa HKBP Kebun Jeruk pada hari ini, hari Sabtu 13 September 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ai ahudo Jehovah de Batam, nama niop tanganmu siamun, jala naman doktuho, unak pemabiar, audo mangurupiho. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa Tuhan mengatakan kepada umatnya, janganlah takut? Tentu dengan logika sederhana kita boleh mengatakan, karena umatnya berada di dalam ketakutan. Wajarlah ketika umat itu berada dalam ketakutan karena mereka berada di dalam pembuangan. Karena dalam pembuangan itu menjadi suatu pengalaman yang baru, namun bukan pengalaman yang menyenangkan, tetapi pengalaman yang menyusahkan. Bahkan pengalaman hidup yang begitu mengecewakan bagi mereka dan tidak seperti yang diharapkan. Kehidupan itu tidak baik-baik saja. Dan ketika mereka dalam pembuangan juga itu karena dosa mereka, dan juga mereka melihat sepertinya tidak ada kepastian hidup di negeri orang, tidak ada pengharapan, dan bahkan ketika mereka melihat ke belakang, mereka melihat dan mengetahui kalau Yerusalem dan kota di mana mereka tinggal selama ini, dan bahkan seluruh Israel itu sudah ditaklukkan dan sudah dirusak dan sudah dirobohkan, yaitu tembok Yerusalem, dan juga bait suci sudah dirobohkan, sehingga membuat mereka itu ketakutan dan juga membuat mereka khawatir, cemas bagaimana kehidupan ini lagi, bagaimana kehidupan sekarang ini dan yang akan datang, benar-benar penuh dengan ketidakpastian. Itu sebabnya Tuhan hadir di sana, meskipun mereka dihukum Tuhan dan diizinkan Tuhan, dirancang Tuhan untuk dibuang ke sana, adalah tujuan untuk menyadarkan mereka akan dosa-dosa mereka. Dan Tuhan selalu menyertai mereka. Itulah kebaikan Tuhan. Jika memperhatikan dosa yang diperbuat oleh umat Israel dan atau orang Yahudi kepada Tuhan, sebenarnya mereka sebenarnya harus mendapat hukuman yang setimpal, hukuman yang seberat-beratnya, karena mereka sudah menyakiti hati Tuhan dan mereka memiliki hati yang bebal dan tegar tengkuk, yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Bahkan ada yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak mau mengindahkan dan tidak mau melakukan. Ada juga yang pura-pura mendengar dan pura-pura sepertinya mereka melakukan firman Tuhan, tetapi itu semua adalah kemunafikan. Sehingga pembuangan ke Babel itu menjadi suatu pengalaman yang baru bagi mereka, dengan harapan mereka sadar akan dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan, dan di waktunya mereka akan ditolong Tuhan. Jadi ketika mereka dalam pembuangan, Tuhan juga tidak membiarkan mereka, dan juga Tuhan tidak mengatakan kalau Tuhan itu jauh dari mereka, tapi justru itu semua adalah bagian dari rencana penyelenggaraan Tuhan dalam kehidupan umat Israel, agar mereka pada waktunya bisa kembali dan berseru dan memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekarang? Tentu manusia dulu dan sekarang ini sama-sama memiliki ketakutan juga akan hal atau tentang kehidupan ini. Banyak sekali dan sering sekali ketakutan itu dihubungkan dengan kebutuhan jasmani atau hal-hal lahiriah di dalam kehidupan kita. Seseorang bisa khawatir atau takut bagaimana dia akan memperoleh pendidikan yang baik sehingga dia dapat pekerjaan yang baik. Jika dia sudah bekerja, dia juga ada kekhawatiran atau ketakutan bagaimana apakah gaji yang akan diperolehnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya.
Dan ketika itu dia juga takut bagaimana untuk memutuskan apakah aku akan menikah atau tidak. Dan ketika dia mau menikah, dia juga ada kekhawatiran dalam kehidupannya, bagaimana aku nanti hidup berumah tangga. Apakah kami bisa hidup damai atau penuh kasih, dan ketakutannya juga apakah aku nanti bisa memiliki anak, dan ketika aku memiliki anak, apakah anakku sehat atau tidak sehat. Apakah anakku pintar atau tidak pintar. Apakah anakku nanti menjadi anak yang takut akan Tuhan atau anak yang terjerumus juga di dalam kejahatan-kejahatan yang lainnya. Sehingga kekhawatiran itu dan ketakutan itu sepertinya ada di sepanjang zaman, dan banyak hal-hal yang membuat kita takut dalam hidup ini. Belum lagi tentang sakit penyakit, belum lagi tentang kegagalan, belum lagi karena disakiti, belum lagi musibah, bencana, kerusuhan, peperangan, atau banyak hal yang dapat membuat kita terjatuh dalam ketakutan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada umatnya waktu itu dan juga mengatakan kepada kita untuk jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan selalu menopang kita, menolong kita, memelihara kehidupan kita. Ketika Tuhan mengatakan janganlah takut, itu artinya Tuhan memberikan jaminan, pemeliharaan, penjagaan, perlindungan di dalam kehidupan kita, baik jasmani dan juga rohani, dan itu yang paling utama, sehingga kita tetap memiliki pengharapan di dalam setiap mengikuti, melalui, menghadapi segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu begitu baik dan penuh kasih karunia-Nya yang selalu menjaga dan selalu memberkati dan juga memberikan yang terbaik bagi kita. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, apakah itu yang baik atau tidak baik menurut penilaian kita, tetapi kita percaya ketika semua hidup kita berada dalam penyelenggaraan Allah, artinya segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Sehingga apapun itu, baik yang suka, baik duka, baik itu yang manis dan pahit, semuanya memberi pesan kepada kita agar kita bisa melihat dan mengerti dan apa pesan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita tahu untuk bersyukur, kita tahu juga untuk meminta tolong kepada Tuhan, kita tahu untuk bersandar kepada Tuhan, sehingga kita tidak bersandar pada pikiran kita sendiri atau kehebatan kita sendiri, kekayaan kita sendiri, status kita, atau hal lain yang membanggakan dalam hidup kita yang kadang-kadang kita bersandar padanya, bahkan menjadikan semua potensi dalam kehidupan kita menjadi ilah-ilah kecil dalam kehidupan kita dan melupakan Tuhan. Nah, itu sebabnya ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan berkata janganlah takut, janganlah takut, karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Terutama Yesus yang sudah Immanuel, Dia beserta kita dan Dia selalu melindungi kita dengan firman-Nya yang kudus, memelihara hidup kita, dan juga menjadikan kita orang-orang yang bijaksana karena firman-Nya itu sendiri, sehingga kita tahu bagaimana berpikir, bagaimana berbicara, bagaimana membuat keputusan, bagaimana melakukan tindakan dalam perbuatan dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita percaya ketika Tuhan mengatakan janganlah takut, itu artinya Tuhan selalu bekerja dan selalu memperhatikan dan menyertai kita di dalam kehidupan. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau meyakinkan kami agar kami tidak takut apapun dalam kehidupan ini karena Engkau ada di dalam kehidupan kami. Namun kami perlu juga hati-hati dan tetap waspada dalam hidup kami, tetap berdoa untuk menjalani hidup kami dan mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tentunya dengan terang Tuhan, kekuatan dan firman-Mu, kami akan dimampukan untuk mengerti dan dikuatkan untuk menghadapi dan melakukan apapun yang baik seturut dengan kehendak Tuhan di dalam setiap kondisi kehidupan di dalam hidup kami. Bapa di surga, hari ini kami bersyukur ya Tuhan, di hari Sabtu ini kami bersyukur penyertaan-Mu mulai hari Senin sampai Sabtu akhir minggu ini kami tetap dalam keadaan sehat dan kami bersuka cita. Berkati kami Tuhan, berikan kesehatan bagi kami semua seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, berikan panjang umur, berkati dan berikan yang terbaik dan yang baik dalam kehidupan seluruh jemaat, agar jemaat bersuka cita dan selalu melihat kebaikan-Mu dan memuliakan Engkau di setiap waktu. Berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan, agar mereka tetap bersuka cita dan bertambah-tambahlah berkat-Mu dalam kehidupan mereka dalam semua bentuk ya Tuhan.
Kami juga mengingat saudara-saudara kami mungkin ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan mereka. Dalam keadaan lemah dan tidak berdaya, Tuhan kuatkan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu yang bekerja agar apa yang mereka kerjakan berhasil, dan kiranya pekerjaan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bagi yang belum bekerja, Tuhan tolong dan bantu mereka Tuhan, agar mereka menemukan pekerjaan yang baik, yang cocok dan cukup bagi mereka, dan memberikan kebutuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai jalan Tuhan menggembalakan hidup mereka. Berkati anak-anak jemaat ya Tuhan, semua yang sedang studi, yang sekolah, agar mereka menjadi anak yang pintar, yang baik dan takut akan Tuhan, dan mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik sehingga semuanya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai-mu sekalian. Amin.